Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Kartini dari kelas 12 IPA 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil video penelitian saya terhadap tumbuhan jagung. Selamat menyaksikan. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka saya akan membuat sebuah video penelitian atau pengamatan mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan, khususnya dalam dunia tumbuhan, yaitu tumbuhan jagung. Nah, sebelumnya, manfaat dari praktikum ini antara lain dapat menambah pengetahuan tentang kondisi yang diperlukan untuk perkecambahan biji dan dapat mengetahui tahapan dari perkembangan jagung. Nah, di sini alat dan bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah polybag, penggaris, alat tulis, jagung 6 biji, tanah kompos, dan air. Prosedur kerjanya, yang pertama, merendam biji jagung selama 4 jam. Yang kedua, meniriskan biji jagung yang sudah direndam. Yang ketiga, menyiapkan tanah ke dalam polybag. Yang keempat, menanam biji jagung ke dalam polybag yang sudah diisi tanah. Setiap polybag ditanam 3 biji jagung. Yang kelima, menempatkan setiap polybag di tempat gelap dan terang. Yang keenam, setiap 1 hari sekali menyiram tanaman jagung dengan air yang secukupnya dan mengamati perkecambahan pertumbuhan selama 14 hari dalam proses perkembangan. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan telah menunjukkan bahwa perkecambahan biji jagung termasuk tipe perkecambahan hipogeal karena kotiledonya terletak di bawah permukaan tanah dan terdapat perbedaan perkecambahan di tempat yang memiliki intensitas cahaya yang terang dan gelap. Hal ini menunjukkan bahwa gelap atau terangnya suatu tempat dapat memengaruhi perkecambahan biji jagung. Nah, sudah jelaskan? Berdasarkan gambar di atas tentang perkecambahan biji jagung, tampak bahwa perkecambahan paling cepat adalah perkecambahan jagung pada tempat yang gelap. Pada hari pertama pengamatan, di setiap tempat menunjukkan bahwa biji jagung belum menunjukkan perkecambahan sama sekali. Selain itu, pengaruh hormon auksin yang terdapat pada tumbuhan sangat memengaruhi perkecambahan pada biji jagung. Hormon auksin pada tumbuhan berfungsi untuk pertumbuhan bagi tanaman dan menjadi penghambat pertumbuhan tanaman jika terkena cahaya matahari, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tanaman di tempat gelap lebih panjang daripada di tempat terang, karena hormon auksin pada tempat gelap tidak terganggu fungsinya, atau dapat dikatakan bahwa hormon auksin tidak dapat bekerja secara maksimal jika terkena cahaya matahari, dan sebaliknya, hormon auksin dapat bekerja secara maksimal jika berada pada tempat yang cenderung lebih gelap. Sedangkan pada kecambah yang tumbuh di tempat terang mengalami hal sebaliknya. Dalam keadaan banyak cahaya, auksin tidak bekerja secara maksimal sehingga pertumbuhan kecambah terlambat. Laju tumbuh memanjang pada kecambah tersebut dengan segera berkurang sehingga batang lebih pendek namun tumbuh lebih kokoh. Daun berkembang sempurna dan berwarna hijau. Jadi, tumbuhan yang ditanam di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat atau tinggi daripada yang di tempat terang. Namun, tumbuhan di tempat gelap akan tampak kuning, pucat, kurus, daunnya tidak berkembang lagi, dan lama-lama akan mati setelah cadangan makanannya habis. Ini karena cahaya juga merangsang pembentukan klorofil. Tumbuhan di tempat gelap tidak dapat membuat klorofil dan akhirnya tidak dapat membuat makanannya sendiri.